teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu ya. Teman-teman, ini ada request. Mas Do, tolong dong lihatin apa sih yang membuat orang tergila-gila kepada aku ya. Jadi Mas Do akan angkat tema ya pagi ini yang membuat orang tergila-gila kepadamu ya. Di sini bisa membuat orang tergila-gila karena cinta, karena senang, karena suka, ataupun karena marah, ya. Karena teman-teman, ya, di setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Tanpa kamu sadari, mungkin dari kelebihanmu itulah yang membuat orang itu menempel atau lengket, ya. Dan tanpa disadari juga, mungkin kelebihanmu itulah membuat orang jadi dongkol juga ada, ya. Kita akan lihat apa sih yang membuat orang itu tergila-gila kepada dirimu. Kita mulai ya dari yang pertama. Nih, dari kata yang pertama langsung keluar temperance ya teman-teman ya. Temperance adalah gambaran keseimbangan. Oke. Nah, tapi kalau kita gali lebih dalam, kalau kita melihat sifat seseorang, temperance adalah sifat orang yang suka menolong orang lain ya, lebih mementingkan orang lain ya. Jadi intinya ini dia kayak lebih ke bukan kepo sih ya, tapi lebih sering mencampuri urusan orang lain. Tapi ini untuk kebaikan gitu loh. Jadi di sini kalau kita lihat kamu itu tanpa disadari mungkin kamu itu lebih mementingkan orang lain ya. Kamu kayak kalau ada orang lagi musibah atau apa kamu itu kayak merasa khawatir, hibah, sedih gitu. Jadi tanpa disadari kamu itu ikut membantu atau ikut andil atau minimal mendoakan gitu ya. Nah, teman-teman, tanpa disadari ini membuat orang tergila-gila kenapa ya? Terkadang di hidup ini ya, di dunia ini ada orang kalau lagi sedih, lagi apa dia itu punya teman cerita. Tapi tidak semua seberuntung itu. Ya, ada tipe orang kalau lagi ada musibah, ada apa dia sendirian. Dan saat ada kamu mencampuri urusannya, dia mungkin dari situ merasa, ah ternyata ada yang peduli ya. Ah ternyata ada yang care ya. Nah itu membuat dia mungkin entah jatuh cinta, entah sayang. Ini seperti kejadian di temannya Mas Do ya, atau rekan lah ya, Mas Do bilang rekan aja. Dia ini tipe orang itu kayak suka banget deh ngatur urusan orang gitu. Ngatur di sini bukan berarti nyuruh-nyuruh apa ya, tapi dia suka kali kayak misalnya orang lagi susah, ini untuk kamu nih. Besok kayak gini ya, kayak gini gitu. Nah, jadi si teman Mas Do ini orangnya itu pendiam banget ya. Pendiam banget. Ya kalau ada masalah dia diam aja gitu. Jadi dia ini nggak pernah pacaran teman-teman, nggak pernah pacaran. Dia ini kerja di salah satu perusahaan dan di perusahaan ini ada temennya yang suka sekali tuh tadi guys mencampuri urusan orang tadi. Yang teman Mas Do ini pendiam. Nah, jadi saat teman Mas Do ini ada masalah, dia ini kayak ini udah depresi guys, ini bahaya banget ya. Jadi dia cerita, aku kalau nggak si dia ya si B ini yang nolongin ikut campur di urusanku, mungkin aku mohon maaf udah suicide ya bunuh diri katanya. Ya. Jadi teman-teman tanpa dia sadari kita dengan yang kamu ini memiliki sifat kayak yang suka menolong orang, gemar menolong orang tanpa disadari mungkin kamu membantu orang ya. Dan dia bilang malah aku timbul ada rasa guys ya. Duh katanya. Kenapa aku bilang? Ya itu tadi guys saat orang tidak ada yang peduli sama aku ternyata dia peduli sama aku ya. Ya itu tadi guys walaupun memang aku bilang aku nggak suka ada dicampur-campuri sebenarnya dalam hati aku berterima kasih. Jadi yang pertama ini guys yang membuat orang-orang tergila kepada kamu adalah kamu itu gemar menolong orang lain ya. Bahkan kamu mendahulukan ya orang lain daripada kamu. Tanpa disadari itu membuat orang nempel kayak magnet guys kepada dirimu ya. Ya mungkin kamu nganggap sepele gitu ya. Mungkin kamu nganggap hal yang biasa aja ya. Aku nolong orang gitu. Tapi tanpa disadari itu sangat berarti banget buat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua di sini ada gambaran Ace of Pentacle. Ace of Pentacle adalah gambaran ini teman-teman kesempatan ya. Selain kesempatan ini juga kayak menanam benih. Oke. Kartu ini menunjukkan gambaran kesempatan ya. Di sini menanam benih ini bukan berarti kamu bercocok tanam bukan ya. Di sini kamu itu teman-teman juga sifat yang kedua ya. Kalau ada kesempatan atau opportunity tadi, kamu itu selalu contoh nih ada tanah atau apa gitu. Kamu tuh pengen banget beli investasi lah ya. Ada kesempatan kalau ada rezekinya kamu beli gitu. Kamu mau apa lagi selain kamu sering menolong orang atau gemar menolong orang, kamu itu mementingkan masa depan, memikirkan masa depan. Ya, tidak semua orang sekarang ini teman-teman itu tidak peduli dengan masa depan ya. Banyak orang itu ada uang gaji habisin aja lah ngapain gitu. Nah, jadi kamu memikirkan jangka panjang ya. Jangka panjang. Jadi orang jadi tergila-gila itu apa? Orang melihat kamu wah ini dewasa banget ya. Selain cantik, ganteng, dia juga mikir masa depan ya. Dia itu belanja sesuai kebutuhan, tidak boros, hemat gitu.
Bukan berarti pelit ya, tapi kamu memandang ke depan ya. Kamu memikirkan nanti kalau aku sakit ada uangnya nggak, ada ini nggak. Jadi apa, orang itu suka sama orang yang mandiri ya. Tanpa disadari itu magnet juga teman-teman ya. Orang yang mandiri, orang yang tidak menyusahkan orang lain ya, itu digemari orang juga. Nah, jadi bahkan orang pun heran, ada orang mau nolong kamu pun kamu kayak kadang nolak, nggak usah lah aku, malah kamu yang nolong orang gitu, kebalik gitu kan. Padahal lagi butuh bantuan kamu, tapi kamu tetap dahulukan orang. Ini nyambung dengan temperance tadi. Ya kamu masih mendahulukan orang, ya kamu masih mendulukan orang daripada dirimu, ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya ada gambaran Two of Cup. Nah, yang ketiga di sini ada gambaran cinta sama respect. Kamu ini digemari orang selain cinta itu tulus, maksudnya gini. Kamu itu nolong orang itu nggak pandang-pandang bulu gitu. Ada tipe orang guys, nolong itu ya tunggu dilihat orang, tunggu direkam, atau tunggu kayak lihat dulu lah, kalau cantik aku tolong, kalau ganteng aku tolong. Kalau kamu nih enggak, ya. Kalau emang butuh bantuan ya kamu bantu gitu. Kalau emang butuh ini ya kamu tolong kalau bisa. Nah, ini juga membuat kamu itu disukai orang, digemari orang teman-teman, ya. Kamu tidak pandang bulu. Yang penting orang itu ya tidak mengganggu kamu, ya sopan, ya intinya apa? Selagi dia membutuhkan pertolongan dan dia tidak ada rusuh atau apa, ya kamu akan tolong gitu. Nah, ini juga selain itu kamu tulus ya, love, cinta, tulus. Respect, kamu juga sangat respect sekali sama orang lain, ya. Nggak peduli apa kerjanya, ya. Mau dia jabatannya ini, mau jabatannya itu. Jadi kamu nggak pandang bulu. Kamu kayak tipe orang, ya sama aja gitu. Kita sama-sama manusia, tapi kamu bisa menempatkan pada tempatnya. Kalau lagi di pekerjaan ada bos, ya kamu hormati. Kalau lagi di luar, lagi nyantai, ya udah kamu berteman layaknya biasa. Tidak semua orang memiliki ini teman-teman. Ada orang di luar sana ya, memiliki bos, dia tidak berani, takut salah ngomong, salah ini. Kalau kamu ya apa adanya gitu. Yang penting saat bekerja kamu profesional, saat lagi di luar ya udah gitu. Nah, ini juga kamu dibuat digemari sama orang, digila-gilai sama orang. Dari cara berpandang, cara pandanganmu, cara pikirmu, cara kamu menolong orang ya, itu membuat orang kayak, wah ini orangnya hebat banget ya. Di zaman saat ini tuh sulit banget nyari kayak gini. Orang sekarang malah guys, zaman sekarang kamu lihat deh anak-anak muda sekarang, udah nggak ada sopan santun ya. Sama yang lebih tua dia jahat ya. Kamu lihat aja deh di YouTube banyak banget ya yang tidak sopan sama yang lebih dewasa apa segala macam. Jadi orang kayak kamu ini udah langka. Itu membuat orang tergila-gila juga kepada kamu. Kita lanjut. Nah, berikutnya di sini ada gambaran The Empress ya. The Empress ini adalah gambaran orang yang mengasihi, nurturing ya. Sosok keibu-ibuan ya. Itu tadi guys, kamu itu peduli sama orang, sesosok keibuannya itu muncul. Ya, kalau laki-laki sesosok ayahnya muncul gitu. Itu tadi guys, lagi ada orang yang membutuhkan bantuan apa, kamu itu kayak tipe ya harus ku tolong nih ya. Walaupun mungkin kamu lagi susah juga itu, tapi kamu mementingkan orang lain ya. Dan mungkin kamu menganggap aku ini siapa, tapi jangan salah teman-teman. Dengan cara pikirmu kayak gini, dengan cara kamu kayak gini menolong orang, banyak orang yang melihat kamu itu kayak hebat banget ya. Ini nih baru manusia, ini loh yang manusiawi ya. Oh ini loh orang yang betul-betul tulus. Oh ini loh orang yang bisa aku percaya. Ya. Jadi teman-teman, di sini adalah pentingnya di sini yang perlu kamu garis bawahi adalah jangan kamu merendahkan diri. Terkadang banyak nih yang tidak sadar. Aduh, aku ini siapa sih Mas Do? Aku ini hanya pembantu gini-gini. Jangan kamu pandang itunya. Kita nggak tahu pandangan orang mengenai kamu, ya. Bisa saja seperti ini terjadi karena kamu sering menolong orang, sampai atasanmu pun di sini menganggap tinggi, ya. Karena kamu bisa membawa diri, karena kamu bisa menempatkan ya segala sesuatunya pada tempatnya. Kita lanjut. Berikutnya ada Queen of One ya, atau Ratu Tongkat ya. Di sini orangnya independen. Nah, di sini kamu selain suka menolong orang, kamu itu sukanya apa? Tidak suka ini teman-teman, menyusahkan orang lain ya. Tidak suka menyusahkan orang lain. Tidak suka menyusahkan orang lain apa? Kamu tuh independen ya. Sampai pun kamu sakit pun kadang kamu nggak bilang orang, takut orang khawatir ya. Tapi saat orang udah tahu pasti ramai banget yang datang mengunjungi kamu. Karena apa? Orang takut banget kehilangan dirimu. Orang takut banget kalau kamu tuh sakit, ada apa-apa, kenapa gitu. Maka itu kamu sering kayak diam diri, kalau ada apa-apa kamu nggak mau bilang ya. Kamu takut menyusahkan orang lain. Nah, lanjut. Berikutnya juga ada gambaran Two of One atau dua tongkat ya. Oke. Dua tongkat di sini adalah gambaran planning. Nah, ini ya teman, selain ciri-ciri yang di atas tadi yang membuat orang tergila-gila juga adalah planning, teman-teman. Kamu itu memiliki planning yang sangat tinggi, ya. Kamu itu memandang masa depan yang kita bilang tadi, memandang masa depan nih, nyambung dia, ya. Planning ini rencana kamu itu ke depan banyak, ya. Kamu itu bisa mengambil sebuah keputusan yang hebat banget. Mungkin saat ini kamu biasa aja,
Mungkin saat ini kamu nggak ada jabatan atau apa, tapi ke depan percayalah kamu akan sukses. Banyak cerita teman-teman di Mas Do lihat sendiri ya. Mas Do karena kerja di BUMN, di bank, melihat ya petani-petani ya contohnya. Dulu waktu dia datang ke sini ya, waktu transmigrasi itu dibekali tanah itu, mohon maaf ya, 20 tahun yang lalu kalau kita lihat, waduh bukan nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang, waduh toke sawit semua teman-teman. Orang yang seperti itu teman-teman, apa dia memandang ke depan, nggak sekarang. Waktu dia datang 20 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu, dia nggak mandang saat itu ya. Dia dikasih kebun 1 hektar, ya udah dia tanamin sawit, dia tanamin ini. Sekarang apa anak-anaknya? Ya itu dia teman-teman. Mungkin nggak sekarang ya. Ini contoh teman-teman. Nggak sekarang tapi nanti ke depan. Jadi kamu ini mungkin saat ini biasa aja. Tapi percayalah ke depannya, kalau nggak di kamu, di generasi kamu berikutnya. Karena apa? Karena di sini kamu mengambil ini pandangan kamu sangat jauh ke depan, investasi kamu bagus ya, nggak sekarang nanti, tabungan gitu ya. Nah itu yang membuat orang juga tergila-gila ya. Zaman sekarang teman-teman susah nyari yang kayak gitu ya. Sikit-sikit shopping, sikit-sikit belanja habis gitu ya. Jadi ini kamu langka banget lah gitu. Itu makanya orang kenapa sih bisa menganggap kamu ini hebat ya, apa segala macam, dan digemari banyak orang gitu. Ya karena ini, karena cara pandangmu, cara perilakumu ya. Nah itulah dia teman-teman. Lanjut. Berikut ada The Tower ya. The Tower ini adalah gambaran, teman-teman, The Tower ini adalah sebuah gambaran masa kelam ya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Kamu pernah melewati masa kelam. Jadi kalau ada orang yang bilang, aku ini susah gini-gini ya, kamu mungkin dalam hati ketawa aja. Lebih susah aku loh gitu. Tapi aku nggak ngeluh. Nah itu hebatnya dirimu juga. Kenapa orang kayak kenapa orang itu kayak ini nggak memandang tinggi kamu tadi ya, tergila-gila tadi nih. Walaupun kamu dari latar belakang yang susah, mungkin orang tuanya mabuk atau ini segala macam, tapi nggak terjadi kepada dirimu ya. Itu kamu jadikan pembelajaran ya. Beda sama anak-anak sekarang ya. Wah, broken hope dikit langsung mabuk gini, iris-iris tangan. Tapi saya nggak menyalahkan juga, setiap orang beda-beda. Nah hebatnya kamu di sini, walaupun memiliki masa kelam, tapi kamu bisa jadi orang yang positif ya. Bukan untuk dirimu tetapi banyak orang. Nah itu dia. Terakhir, The High Priestess ini masih nyambung. Ini kisah orang yang pernah di masa lampau, tapi dia menjadi seperti layaknya seorang pendeta perempuan, atau menjadi pendeta tertinggi. Ya, dia dari masa kelam itu dia bisa menjadi lebih baik. Ya, di masa kelam itu dia tidak tergoda. Di masa kelam itu dia tetap beribadah gitu ya. Jadi menjadi High Priestess. Jadi inilah teman-teman ciri-ciri atau sifat-sifat yang membuat orang itu tergila-gila kepadamu. Ya kalau saya baca pun saya mungkin melihat kamu nih, wah hebat banget. Saya akan respect banget. Kenapa? Karena ciri-ciri yang saya bacakan ini udah langka sekali ya. Nggak semua orang ada saat ini. Dan mungkin kamu yang sering memandang rendah dirimu, ingat ya. Belum tentu orang lain memandang kamu rendah. Jadi jangan kamu kayak putus asa, jangan kayak kamu menganggap rendah dirimu, jangan kamu menyiksa diri, jangan ya. Percayalah teman-teman, hidup ini akan indah kalau kita selalu berpikir positif. Oke teman-teman, sampai sini aja, kita akhiri aja ya. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.